Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bentuk dan fungsi bagian pada tubuh hewan. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkunganku pembelajaran 3 kelas 4 semester 1. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan memiliki bentuk dan bagian tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian tubuh hewan antara lain kepala, sayap, mata, kaki, paruh, dan sebagainya. Beberapa jenis hewan sebagian memiliki bagian tubuh yang sama, namun ada juga beberapa hewan yang memiliki bagian tubuh berbeda dengan hewan yang lainnya. Misalnya pada kucing dan burung, perbedaan terdapat pada alat bergerak. Kucing bergerak menggunakan kaki, sedangkan burung bergerak atau terbang menggunakan sayap. Secara umum, bagian-bagian tubuh hewan terdiri dari kepala, tubuh, dan kaki. Bagian-bagian tubuh tersebut merupakan bagian tubuh luar dari hewan. Setiap jenis hewan memiliki bentuk tubuh yang disesuaikan dengan tempat hidupnya dan cara mendapatkan makanannya. Penyesuaian diri terhadap makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya disebut dengan adaptasi morfologi. Di sekitar kita banyak terdapat hewan yang hidup, baik yang sengaja dipelihara maupun tidak. Hewan yang sengaja dipelihara untuk diambil manfaatnya dinamakan hewan ternak. Contohnya hewan ternak antara lain kambing, sapi, kelinci, dan lain-lain. Sedangkan hewan yang hidup bebas di alam dinamakan hewan liar. Contohnya singa, gajah, serigala, dan lain-lain. Hewan yang dipelihara manusia untuk kesenangan atau hobi dinamakan hewan peliharaan. Contohnya antara lain burung, reptil, dan lain-lain. Bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung, bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Cakar burung berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Contohnya burung elang dan bertengger di dahan, seperti burung pipit. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Bulu burung berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya. Juga bulu melindungi burung dari hawa dingin dan hujan. Nah ini ya, contoh gambar burungnya ada paruh, ada mata, ada sayap, ada cakar, dan ada ekor. Nah kita ambil contoh misalkan ayam. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dipelihara untuk diambil telur maupun dagingnya. Ayam termasuk hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan. Bagian tubuh ayam lain sebagai berikut. Mata ayam berfungsi sebagai indera penglihatan. Bentuk paruh ayam yang lancip ke bawah berfungsi untuk mengambil makanan. Bulu ayam berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Sayap ayam berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Saat ayam turun dari tempat yang tinggi, sayap ayam dikepakkan untuk menjaga keseimbangan. Kaki ayam digunakan untuk bergerak atau berjalan. Pada kaki ayam jantan terdapat taji yang digunakan untuk mempertahankan diri. Cakar ayam berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Ekor ayam berfungsi untuk keseimbangan. Selanjutnya adalah bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di darat, namun bebek biasanya mencari makan di daerah perairan. Kaki bebek dilengkapi dengan selaput yang berguna ketika ia berenang di air. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bagian tubuh bebek antara lain sebagai berikut. Paruh bebek berfungsi untuk mengambil makanan. Bentuk paruh bebek
Yang pipih dan panjang berguna untuk mengambil makanan yang ada di dalam lumpur maupun air. Mata bebek berguna untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Sayap bebek berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Cepat bebek dikembangkan agar tubuhnya tetap stabil. Bulu bebek berfungsi menjaga kehangatan tubuh. Pada bulu bebek terdapat lapisan anti air yang membantu bebek tetap kering walaupun berenang di air. Kaki bebek berfungsi bergerak. Ketika di darat berfungsi untuk berjalan. Ketika di air berfungsi untuk berenang. Pada kaki bebek terdapat selaput yang berguna sebagai alat berenang dan membantunya ketika berjalan di atas lumpur agar tidak mudah terperosok. Kemudian ada burung elang. Elang merupakan hewan pangsa. Makanan utamanya hewan mamalia kecil seperti tikus, tupai, kadal, ikan, dan ayam. Juga jenis-jenis serangga tergantung dari ukuran tubuhnya. Terdapat sebagian elang yang menangkap ikan sebagai makanan utama mereka. Bentuk paruh elang yang runcing berfungsi untuk berburu dan mengoyak mangsanya. Kemudian ada burung pelikan. Pelikan adalah burung sejenis unggas yang mempunyai kantung besar di bawah paruhnya. Bentuk paruhnya yang besar berfungsi untuk berburu dan menampung makanannya. Makanan utama pelikan adalah ikan. Mereka menangkap mangsa dengan memperbesar kantung paruh mereka. Lalu mereka mengeringkan kantung tersebut sebelum menelan. Kemudian ada burung kolibri. Merupakan burung yang memiliki ukuran tubuh terkecil di dunia. Kolibri adalah burung yang berasal dari Amerika. Makanan utamanya adalah nektar bunga. Bentuk paruhnya yang panjang berfungsi untuk menghisap nektar bunga. Nah, ini ya perbedaan bentuk hewan. Perbedaan bentuk tubuh unggas dapat dilihat dari bentuk paruh dan kakinya. Kita langsung mencermatinya pada unggas ya. Bentuk paruh pada unggas. Bentuk paruh pada unggas ayam berfungsi untuk mengambil makanan yang berupa biji-bijian. Bentuk paruh bebek berfungsi untuk mencari makanan di tempat yang berair atau berlumpur. Bentuk paruh elang berfungsi untuk mengoyak dan mencabik-cabik daging mangsanya. Bentuk paruh pada burung pelikan berfungsi untuk menangkap ikan atau mangsanya. Sedangkan fungsi bentuk paruh pada burung kolibri berfungsi untuk menghisap nektar yang ada di dalam bunga. Kemudian bentuk kaki pada unggas. Kaki ayam berfungsi untuk mengais tanah saat mencari makanan. Selain itu, kaki ayam juga mempunyai taji untuk mempertahankan diri. Bentuk kaki bebek berfungsi memudahkan bebek saat berenang dan berjalan di tempat yang berlumpur, sehingga tidak tenggelam. Kalau di air, berguna sebagai perenang. Bentuk kaki pada elang berfungsi untuk menangkap dan mencengkram mangsanya. Selain itu, bentuk paruh elang juga berfungsi untuk mengoyak dan mencabik mangsanya. Nah, kemudian untuk menambah wawasan tentang bagian tubuh hewan, buatlah gambar hewan berdasarkan bagian tubuh dan fungsinya, seperti contoh di bawah ini. Ajaklah kelompokmu untuk mengerjakannya. Jangan lupa tulis nama-nama anggota kelompokmu seperti gambar di bawah ini. Kemudian, bahan yang diperlukan adalah pertama, kertas, karton, atau buku gambar. Berdua, spidol atau pensil warna. Nomor 3, gunting dan lem, serta penggaris. Buatlah gambar semenarik mungkin. Nah, ini contoh gambarnya ya. Seperti ini nanti di LKPD silahkan kerjakan sesuai dengan contoh. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan kepada Bapak. Anak-anak, untuk
penjelasan bagian-bagian tubuh hewan cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.